Jadi ketika kita belajar ingin mengetahui tentang Rasulullah, itu secara tidak langsung adalah kita ini sedang mempersiapkan diri kita ini untuk dekat dengan Nabi. Dengan kita mempelajari, mencari tahu tentang Rasulullah, secara tidak langsung kita sedang mempersiapkan diri untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana dikisahkan ada namanya Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau punya murid namanya Imam Ibnul Hajib. Jadi Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam ini punya murid ataupun punya penggemar majelis-majelis beliau, penggemar ilmu-ilmu beliau, ini namanya Al-Imam Ibnu Hajib. Nah, jadi suatu ketika ini Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam ditangkap sama pemerintah saat itu. Nah, karena apa? Karena ingkar, tidak setuju dengan pendapat pemerintah, akhirnya dipenjara pada saat itu. Nah, kemudian Imam Ibnul Hajib ini karena memang salah satu sebagai murid beliau, penggemar beliau, ingin selalu bersama-sama dengan beliau, akhirnya ikut juga di dalam penjara. Karena nggak pengen pisah, karena ingin selalu bersama, akhirnya beliau ini ikut juga masuk penjara. Yang walaupun nggak salah. Tujuannya apa? Nggak pengen jauh dengan Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, maka dikatakan wa min syartil murafaqah al muwafaqah. Daripada sebagian syarat untuk murafaqah, untuk bersama, itu adalah muwafaqah. Dengan adanya penyamaan ataupun adanya kesesuaian. Contoh katakan, nih Al-Fakir kita di sini nih. Kalau seandainya hadirin pengen dekat dengan Al-Fakir ini, ya kita harus sama-sama muwafaqah. Ya tempatnya harus sama, tujuannya kita harus sama. Kalau seandainya nggak pengen di sini, nggak bakal bisa murafaqah berdekatan kita. Nah, pengen murafaqah tapi nggak mau muwafaqah. Pengen murafaqah, pengen dekat tapi nggak pengen sama, ya nggak jadi, nggak bakal berkumpul. Kan seperti itu. Nah, maka syarat kalau seandainya ingin murafaqah, ingin dekat, samain diri antum, diri kita ini sama orang yang pengen kita deketin. Nah, sekarang kalau seandainya kita pengen dekat sama Rasulullah, samain diri kita dengan Nabi. Usahakan diri kita ini mirip dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Sayyidina Thauban radhiyallahu an. Jadi suatu ketika karena saking dekatnya sama Nabi, ini Rasulullah ngomong sama Sayyidina Thauban, "Wahai Thauban, Sal, ayo minta sama saya. Kamu mau apa?" Nah, Sayyidina Thauban nih pada saat itu belum menikah. Nah, tapi apa yang beliau minta? Beliau katakan, "Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya pengen dekat sama kamu, sama engkau di dalam surga nanti. Saya pengen dekat sama kamu, murafaqah di dalam surga." Nah, karena kalau seandainya di dunia ini, iya di dunia bisa murafaqah, tapi belum tentu nanti di dalam surga bisa murafaqah. Iya mungkin nanti akhirnya akan masuk surga, tapi belum tentu murafaqah dengan engkau. Ini surga banyak tingkatannya. Tapi apakah murafaqah dengan Nabi? Belum tentu. Sama-sama masuk surga, iya masuk surga. Tapi apakah murafaqah dekat dengan Rasulullah? Belum tentu. Nah, jadi beliau katakan, saya pengen murafaqah, saya pengen dekat sama engkau. Kapan nanti? Dalam surga. Pengen murafaqah. Nah, kemudian apa yang Nabi katakan? A'inni ala zikrik bikasratis sujud. Bantu saya buat ingat kamu, ini bantu saya, kamu juga bantu saya gitu bahasanya. Kamu juga bantu saya untuk ingat kamu ini supaya aku nggak lupa nanti di hari kiamat di dalam surga dengan apa? Bikasratis sujud. Dengan memperbanyak sholat. Maknanya apa? Ketika orang memperbanyak sholat ini bisa ketahuan sama Rasulullah. Bisa keciri, ada cirinya jadinya kalau seandainya orang yang senang sholat. Nah, kenapa?
Karena dalam hadis yang lainnya Nabi katakan ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku mendapatkan kenikmatan, dijadikan kenikmatanku ini di dalam sholat. Jadi hobinya Rasulullah ya sholat. Karena di dalam sholat ya beliau mendapatkan kenikmatan. Nah sekarang kalau seandainya katakan di bahasa kita ya hobi Nabi gitu. Hobinya Nabi atau kesenangannya Rasulullah ini adalah sholat. Maka cara kita untuk muwafaqah ya kita juga sama. Kita juga berusaha agar keinginan kita, kenikmatan kita ataupun hobi kita ini juga sholat. Dan dengan sholat ini nanti Rasulullah cirikan kita. Oh ini si fulan tahu. Oh ini Sayyidina Sauban kan tadi seperti itu. Oh ini Sayyidina Sauban. Ayo murafaqah, ayo dekat sama saya. Nah kalau seandainya ingin dekat sama Rasulullah banyakin sholat. Dan pastinya kalau seandainya sholat ini sebagai wasilah untuk dekat sama Rasulullah, satu lagi syaratnya kita harus muwafaqah. Kalau seandainya sholat sudah bisa untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, ditambah lagi sholat kita mirip dengan Rasulullah, ini luar biasa. Ini menjadi poin lebih nanti di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa muwafaqah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di dalam surga. Nah, melanjutkan pembahasan halaman 14 ya. Yang C. Yang halaman 14 ya. Ini apa beda halaman kali? Kita beda kali. Beda halaman. Maaf. Oh, beda halamannya. Nah, selanjutnya adalah bersiwak. Yang kitabnya ini halaman 13. Yang kitabnya ini halaman 13. Nah, selanjutnya adalah bersiwak. Menggosok gigi dan juga lidah. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihimus siwak ma'al wudu wa la akhartu salatal isya ila nisfil lail." Kalau seandainya jika aku khawatir memberatkan daripada umatku, maka aku akan wajibkan kepada mereka untuk menggunakan siwak setiap wudu. Untuk menggunakan siwak setiap wudu. Dan juga kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku akan akhirkan waktu isya sampai ke pertengahan malam. Nah, ini bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Jadi khawatir memberatkan umat, Nabi kesian sama umat, akhirnya Nabi tidak mewajibkan. Dan ini bisa dibayangkan kalau seandainya siwak ini wajib. Seandainya pada saat itu Rasulullah mewajibkan siwak, ini berapa banyak orang yang dosa? Berapa banyak ini orang yang dosa? Kenapa? Karena nggak siwak. Dan juga siwak sering hilang. Siwak sering hilang. Karena apa? Keutamaan daripada siwak ini banyak. Di kitab-kitab fikih dijelaskan puluhan kelebihan daripada siwak. Menguatkan gigi. Yang terpenting adalah mendatangkan keridhaan daripada Allah. Siwak tuh. Menguatkan hafalan macam-macam, dan diantara yang terpenting adalah mendatangkan keridhaan daripada Allah. Ini fadilah daripada siwak. Nah, tapi dengan fadilah yang besar, ini setan juga seperti itu. Setan nggak pengen nih orang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dilupain, sengaja dilupain sama syaitan supaya dia lupa sama siwaknya. Nah. Dan ini dua perkara Allah yang sering hilang ini bagi umat Islam, ini orang-orang mukmin. Ini kalau nggak siwak tasbih, ini sering hilang. Jujur aja, siwak tasbih ini sering hilang. Kenapa siwak sama tasbih sering hilang? Karena murah. Coba, karena apa? Karena murah. Coba siwak mahal. Ayo. Kenapa siwak nih hilang? Ya karena murah. Kenapa tasbihnya bisa hilang nggak dijaga? Ya karena murah. Coba siwaknya sama tasbihnya mahal. Ini siwaknya seharga handphone. Nah, ayo ketinggalan di Masjid Al-Ihsan di bawah. Lagi tempat wudhu. Ketinggalan siwaknya. Berapa beli siwak? 1 juta.
Beli siwaknya berapa? 1 juta. Ini ketinggalan udah nyampe rumah, balik lagi nggak? Balik. Karena apa? 1 juta. Kan begitu. Sekarang kenapa ditinggalin? Ya karena harganya 5.000, kan gitu. Harganya 5.000, bahkan yang kalau seandainya yang kiloan itu ya bisa 2.000, bisa berapa harganya ya? Karena ya Allah siwak ketinggalan. Biarin dah. Besok beli lagi nantilah. Kalau seandainya pergi kemana beli. Kalau ketemu tukangnya. Kalau seandainya enggak kan gitu. Itu taswif ya, nanti ya. Kalau nanti ketemu, kalau enggak gimana nantinya. Nah, jadi ini kasih sayangnya, rahmatnya daripada Rasulullah kepada umat. Kalau seandainya bukan alasan karena ingin memberatkan daripada umat, ini akan diwajibkan siwak. Dan juga akan diakhirkan sholat isya sampai di pertengahan malam. Repot lagi. Isyanya pertengahan malam, jam 12 isyanya. Ya Allah, berat kitanya. Nah, kemudian selanjutnya paling dianjurkan ini menggunakan kayu arok. Paling dianjurkan menggunakan kayu arok. Jika tidak ada, maka dengan kayu zaitun atau kayu lainnya atau sesuatu yang kasar. Nah, sebagaimana riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu ajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min araq. Aku ini potong untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah siwak daripada kayu araq. Jadi siwak macam-macam. Tapi yang paling afdol ini daripada kayu araq yang biasa yang dijual-jual. Ini juga yang ngomong nggak bawa siwaknya lagi nih. Nah itu kan begitu. Kenapa? Ya karena murah coba. Coba itu mahal coba. Ataupun bukan karena murah, tapi memang karena ini siwak keridhaan Allah. Wah, ini pasti nggak bakal lupa sama siwak. Nah, jadi intinya yang paling penting ini kayu arok. Ini paling penting, yang paling utama. Karena apa? Karena Rasulullah ini bersiwaknya dengan kayu arok. Jadi kayu arok ini bisa macam-macam. Bisa dengan siwak ini macam-macam, bisa dari kayu arok atau kayu zaitun atau kayu-kayuan yang memang berbau harum, ataupun kalau seandainya nggak ada juga minimal sesuatu yang kasar, rida kita ataupun baju kita ini, atau dalam kitab fikih bisa juga tangan orang. Dalam kitab fikih seperti itu, tangan orang lain yang kasar, tapi yang kasar tangannya kan ada tuh tangan. Ya kalau tangan kita sih jarang dengan main sama pacul sih, halus tangan kita. Ini yang sering main sama pacul, sering main sama linggis, nah ini tangannya kasar. Nah ini tangan orang yang kasar, orang lain yang kasar, ini juga boleh untuk digunakan buat siwak dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Tapi izin dulu, Pak izin Pak, ngapain? Pinjem tangannya buat apaan pinjem tangannya? Buat siwak. Kalau dia ngizinin gak apa-apa. Itu kalau seandainya nggak ada sama sekali. Kalau seandainya nggak ada sama sekali, jadi ulama fikih maksudnya katakan jangan sampai nggak siwak sama sekali. Nah, ini yang pertama. Yang paling utama yang dianjurkan adalah menggunakan kayu arok. Kemudian selanjutnya B, usahakan menggunakan kayu siwak dengan panjang maksimal 1 jengkal. Minimal ukuran 4 jari. Ini dalam kitab Taqriratus Sadidah. Panjangnya 1 jengkal, jangan lebih daripada 1 jengkal. Ini siwaknya berapa? 1 meter. Ganggu orang, mau ngapain 1 meter? Kan susah siwaknya 1 meter. Nah, jangan lebih daripada 1 jengkal, jangan kurang daripada 4 jari. Nah, kalau kata orang dulu kan, kalau zaman-zaman kita SD, pensil nggak boleh lebih dari apa? Nggak boleh lebih kecil dari jari kelingking. Karena kalau lebih kecil karena apa? Ibunya meninggal ya katanya begitu. Nah itu dari mana itu begitu? Jadi sunnahnya, ini afdolnya, jangan lebih daripada 1 jengkal ukuran siwaknya. Nggak ada siwak tapi ada pulpen lagi. Ini jangan lebih dari 1 jengkal, jangan kurang juga dari 4 jari. Karena nanti buat megangnya afdolnya caranya seperti ini. Jadi kalau seandainya pendek banget,
Ini segini doang siwaknya. Boleh? Ya boleh. Boleh, ya boleh. Silakan, orang tadi pakai kain aja boleh. Bukan kalau seandainya boleh apa enggak? Ya boleh, tapi afdolnya kurang. Afdolnya jangan kurang daripada ukuran 4 jari, enggak lebih daripada 1 jengkal. Nah, Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi memakruhkan panjang siwak lebih daripada 1 jengkal. Ini lebih daripada 1 jengkal makruh. Ini makruh. Karena mungkin bisa mendatangkan kepada riya. Ini bisa datangkan kepada riya. Sama juga halnya seperti sorban, rida nih, imamah yang kita pakai. Kalau seandainya masang buntut bukannya masang ya. Maksudnya kalau ada buntutnya, ini ada buntutnya jangan lebih dari 1 ziro. Kalau seandainya lebih daripada 1 ziro, ini juga hukumnya makruh untuk imamah. Nah, selanjutnya C. Menggenggam dengan tangan kanan, ibu jari dan kelingking berada di bawah siwak, sedangkan jari lainnya di bagian atas siwak, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Genggam dengan tangan kanan, tangan kiri boleh tapi nggak afdol. Afdolnya tangan kanan, ibu jari dan kelingking di bawah siwak, di bawah siwak, sedangkan jari lainnya di bagian atas siwak. Jadi seperti ini. Yang kelingking dengan ibu jarinya di bawah, jari-jari yang lainnya ini ada di atas siwak. Sebagaimana riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini afdolnya. Mau gimana pun boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, atau terserah lah. Mau seperti ini boleh, gimana pun boleh, tapi afdolnya seperti ini. Dan gak berat kan? Kan lebih enak juga begini. Lebih santai, lebih enak rasanya. Nah, kemudian selanjutnya D. Berniat. Aku niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Aku niat, kalau nggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia, dalam hati. Aku niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Hadisnya riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Nah, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi yang membedakan antara satu ibadah dengan bukan ibadah ini adalah niat. Makanya pentingnya niat. Bukan hanya dalam hal wajib saja, dalam mengerjakan sunnah ini juga perlu niat. Karena yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah ini adalah niat. Ada orang nggak makan, diet dari beduk subuh sampai beduk maghrib nggak makan, nggak minum, ngapain? Diet. Karena ikut diet, dia program dietnya gimana? Nggak makan dari beduk subuh, maksud dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Tapi tujuannya apa? Diet. Emang pengen diet. Aturan dietnya seperti itu. Nah, dapat pahala puasa nggak? Enggak. Karena apa? Niatnya diet. Yang gitu. Tapi ada orang nggak makan nggak minum daripada subuh sampai maghrib, niatnya puasa. Dapat pahala puasa? Dapat pahala puasa? Dapat pahala puasa. Nah, jadi sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, waktunya sama daripada beduk subuh sampai beduk maghrib. Ini sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, yang satu dapat pahala, yang satu enggak. Kenapa? Karena yang satu niat, yang satu nggak niat. Sampai seperti itu. Yang satu niat, yang satu nggak niat. Nah, maka kalau seandainya dietnya kayak begitu, ya udah niatin puasa. Sayang kalau seandainya udah diet begitu tapi nggak dapat pahala puasa. Nah, begitupun dalam perkara sunnah. Dalam perkara-perkara sunnah ini juga perlu niat, adanya niat. Nah, jadi ketika berniat, nawaitu sunanal wudu. Saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Nah, selanjutnya menggosok giginya ini secara menyamping. Nah, ketika siwak bebas-bebas saja. Mau gimana pun bebas, tapi afdolnya menyamping. Riwayat daripada
Al-Imam Atha ibn Rabah rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza syaribtum fashrabu massan wa idza staqtum fastaqu 'ardan." Kalau seandainya kalian ini minum syaribtum fashrabu massan. Ini minumnya ini, maka minumlah dengan disedot. Mason tuh sedot, sini apa artinya? Menghisap. Hisap maksudnya dikit-dikit. Minumnya dikit-dikit. Apa namanya, kayak minum apa? Bismillah, kayak begini nih. Contoh. Minumnya sedikit-sedikit, apa? Mason, dihisap, jangan apa diglok-glok gitu langsung seperti itu. Nah, minumnya dikit-dikit, 3 kali nafas, ya. Minumnya sedikit-sedikit. Nah, pernah kejadian sama, kalau nggak salah, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, jadi dalam suatu acara, ini Syekhuna cerita, kalau nggak salah Syekhuna cerita, Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dalam satu acara nih, dalam majelis ilmu beliau, dikasih di Mesir tuh apa, asir, apa, jus jeruk apa jus mangga gitu. Disediain jus 1 gelas sediain. Nah, kemudian Imam Mutawalli Sya'rawi ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi, diambil, diminum, diminum langsung habis. Sama beliau, diminum langsung habis. Nah, kemudian yang nyediain tadi, ini dalam hatinya nih kayak protes gitu kok. Loh, ini ulama besar nih, kok nggak menjalankan sunnah? Ini ulama besar, siapa yang nggak kenal dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi di Mesir secara khusus? Siapa yang nggak kenal? Semua kenal beliau, ini ulama besar. Syekhul Masyai ini semuanya kenal sama beliau. Kok nggak ngejalanin sunnah? Kok minumnya kayak begitu? Nah begitu. Nih dalam hatinya begitu. Terus dia udah apa? Ngancem nih dalamnya. Saya bakal tanya nih, saya bakal tegur nih. Ini mau negur ulama. Saya bakal tanya sama ulama nih. Saya tanya Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata temennya, udah jangan, dia pasti punya alasan sudah. Namanya sekelas beliau nih ulama pasti punya alasan, udah jangan ditegur dah. Nanti kamu yang salah. Nanti kamu yang bakal malu. Enggak usah ditegur sudah. Kata dia, enggak, ini salah nih, enggak menjalankan sunnah. Akhirnya selesai acara ditanya. Bener ditanya nih sama beliau. Syekh, engkau ini kan tahu nih adab-adab minum, adab-adab makan yang diajarkan sama Rasulullah. Iya. Kan dengan 3 kali nafas. Iya. Terus kenapa tadi minumnya langsung? Ini 1 minum langsung habis. Kata beliau, ini baru 1 nafas. Masih ada 2 nafas lagi. Paham maksudnya? Maksudnya harus nyediain 2 lagi jadinya. Tadi katanya, ini baru 1 nafas saya minum. Masih ada 2 nafas lagi. Nah kamu harus nyediain lagi akhirnya. Tadinya harusnya nyediain 1, jadi nyediain 3. Nah, akhirnya kata teman yang negor, nah kan masalah kan? Udah jangan ditegur sudah. Seperti itu. Nah seperti anaknya daripada Imam Ahmad bin Hambal, itu kan negur Imam Syafi'i ketika bermalam. Imam Syafi'i ini gurunya. Tidur di tempatnya, bermalam di tempatnya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini khidmat kepada Imam Syafi'i. Nah akhirnya malam disediain makan. Ini Imam Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Dimakan semua makanannya habis. Lahap betul. Kata anaknya, ini kan gurunya ayah saya nih. Ini imam besar nih, imam mazhab. Siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Kok makannya begini? Maksudnya makannya banyak banget. Katanya ulama, katanya zuhud, kok makannya banyak banget nih, semuanya sampai habis nih. Dihabisin, 1. Terus malamnya disediain wadah. Biasanya zaman dulu kan ini belum ada keran-keran itu, nggak ada. Akhirnya disediain wadah, isinya air, tujuannya apa? Biar sholat malam, nggak perlu nyari air lagi di luar kalau saya ingin wudhu. Disediain wadah, penuh wadahnya sama air. Nah,
kemudian besok paginya ini wadah masih penuh. Wadah airnya masih penuh. Maknanya apa? Nggak dipakai kan buat wudhu nih. Akhirnya dia pikir anaknya nih, wah katanya imam besar. Kok nggak sholat malam? Kok nggak sholat tahajud? Ini buktinya airnya nggak dipakai. Airnya nggak dipakai. Nah, akhirnya begitu nih anaknya Imam Ahmad bin Hambal penasaran juga. Penasaran akhirnya ditanya, wah Imam Syafi'i, ini kok ketika malam hari itu kamu makannya kok lahap banget sih? Seperti itu. Kata Imam Syafi'i apa? Nah, aku nggak pernah makan seperti ini. Aku tidak pernah makan seperti ini kecuali di tempat ayahmu saja nih. Di tempatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena aku yakin makanan yang disediakan ini adalah makanan yang halal. Berasnya, ini beras yang dijaga betul-betul. Kemudian lauknya, ini bener lauknya pasti dijaga betul-betul. Sumbernya daripada mana? Aku yakin ini nggak ada subhatnya sama sekali. Karena apa? Karena makanannya ulama, yang bikin ulama, yang ngundang ulama. Maka ini gandumnya, nasinya, lauknya ini pasti terhindar daripada hal syubhat. Karena yang menyiapkan siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Pasti waro, ini udah pasti dah. Ini bukan makanan sembarangan dah. Ini kalau seandainya ada ayamnya ya pasti ayamnya dipotong secara syariat. Ini enggak juga ada perkara-perkara syubhatnya. Halalnya ini 100% begitu. Bukan hanya sekedar label halal doang, enggak begitu. Ini halalnya real insya Allah. Seperti itu. Halalnya real, bukan label halal doang. Nah, seperti itu. Akhirnya karena aku yakin makanan ini halal, akhirnya aku makan semuanya. Aku nggak pernah makan seperti ini. Nah, kemudian terus kok malam nggak tahajud? Kok malam nggak sholat malam? Nah, beliau katakan tadi malam aku ini berpikir tentang satu hadis. Tentang satu hadis, kalau nggak salah hadisnya, ya Umair, ma fa'alan nughir. Wahai Umair, apa yang dilakukan sama burung kecilmu? Jadi Nabi SAW ini pernah negur anak kecil namanya Umair atau Aba Umair. Dia lagi main sama burungnya. Burung, dia punya burung kemudian dipiara burungnya. Kemudian Nabi pernah tegur, wahai Umair, bagaimana keadaan daripada burungmu? Gitu doang. Kalimatnya seperti itu hadisnya. Beliau katakan, tadi malam aku berpikir tentang hadis itu dan aku menghasilkan 70 masalah hukum daripada hadis itu. Istimbat hukum daripada hadis itu. Hadisnya begitu doang. Ini kita coba pikir apa coba? Ada hukum apa di dalam perkataan itu? Ada hukum apa daripada perkataan ya Umair ma'afa'alan nughir? Gak tahu kita nih. Imam Syafi'i mikir malamnya. Jadi malamnya ngapain? Gak tidur. Sibuk sama ilmu, mutola'ah nih. Tafakur, nih berpikir. Sehingga kemudian ketika sholat subuhnya ini gak wudhu lagi. Kenapa? Karena gak batal. Gak batal. Jadi sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Nah seperti itu. Nah, ini negur nih, makanya udah nggak usah bikin masalah udah. Kalau seandainya kita nggak tahu pasti ulama, udah husnuzon kan begitu adabnya. Kalau seandainya ada kita punya guru bikin kesalahan ataupun sesuatu yang menurut kita nggak sesuai, takwil gitu. Udah, oh mungkin seperti ini, oh mungkin seperti ini. Jangan suuzon seperti ini, jangan suuzon, tapi ditakwilkan. Nah. Jadi ini kembali di dalam bersiwak ini juga kita perlu niat. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Kemudian menggosok giginya secara menyamping. Nah ini tadi ya. Idza syaribtum fashrabu masson. Kalau seandainya kalian minumnya ini perlahan. Dengan dihisap, perlahan-perlahan minumnya. Wa idza staqtum, kalau seandainya kalian bersiwak fastaku ardhon, maka siwaknya ini dengan cara menyamping atau horizontal. Nah, F dimulai dari gigi sebelah kanan. Gigi sebelah kanan. Baik luar maupun dalam, kemudian gigi-gigi sebelah kiri bagian luar dan dalam. Riwayat daripada
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata'a fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi wa siwakihi. Riwayat daripada beliau Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suka dengan yang kanan, tayammun. Mastata'an semampu beliau, fi tahurihi di dalam bersuci, wa tarajjul ketika nyisir rambut, ini juga kanan dulu, wa tana'ul ketika memakai sendal, ini juga kanan dulu, wa siwakihi dan ketika dalam siwak juga dari yang kanan. Nah, karena Rasulullah suka yang kanan. Maka ini juga boleh kita amalkan. Jadi kalau seandainya kita suka, ya pokoknya suka yang kanan dah. Apa contohnya? Pakai cincin. Ya memang ada riwayat juga di kiri itu ada riwayat juga. Tapi karena ikut dengan keumuman hadis ini, Rasulullah tuh suka yang kanan-kanan. Rasulullah suka yang kanan-kanan, ya kita ikut juga. Pakai cincinnya kanan. Jam tangan, ini kan bebas. Jam tangan mau dipakai di kanan, mau dipakai di kiri, boleh-boleh aja. Nggak ada aturannya kan. Aturan beli jam harus pakai di tangan kiri, nggak ada kan aturannya. Bebas aja mau pakai tangan kanan. Sama, ngelihatnya begini juga. Tangan kiri ya begini juga ngelihatnya, nggak ada yang salah. Nah, tapi dengan keumuman hadis ini, karena kenapa pakainya di kanan? Rasulullah suka yang kanan. Itu aja alasannya simpel. Karena Nabi suka yang kanan. Nah, saya pengen muwafaqah, gitu. Saya pengen mirip dengan Rasulullah, saya juga pakainya di kanan. Begitu. Nah, bahkan pernah dalam majelis para sahabat, ini Rasulullah habis minum susu atau minum air pada saat itu. Kemudian ini Rasulullah pengen ngasih sama sahabat. Di kanan ini ada sahabat, tapi sahabatnya nggak terkenal, nggak terlalu dekat sama Rasulullah. Di sebelah kanannya Rasulullah duduknya. Nah, sebelah kirinya, wah ini ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ini sahabat-sahabat kibar, ini sahabat-sahabat besar semuanya. Sebelah kanannya Rasulullah sahabat tapi nggak terkenal sahabatnya. Iya sahabat tapi biasa aja sahabatnya. Nah, kemudian airnya ini diberikan setelah Rasulullah minum, nih minumnya Rasulullah berebutan orang. Kan seperti itu. Jangankan itu, minta maaf maksudnya air seninya Rasulullah, bahkan keringatnya Rasulullah ini orang berebutan. Nah, ini air bekas minumnya Rasulullah dikasih ke sebelah kanan. Padahal sahabatnya nggak terkenal, biasa-biasa saja. Dia mungkin orang biasa, orang awam. Nah, ini yang sebelah kirinya Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Orang yang nemenin Nabi, orang yang paling dekat sama Rasulullah, orang yang paling dicintai sama Rasulullah, mertuanya Rasulullah, mertua nih. Ada mertuanya kan? Ini mertuanya Nabi. Tapi tetap apakah Rasulullah ngasih sebelah kiri? Enggak, Rasulullah ngasih yang sebelah kanan. Yang walaupun sahabat ini nggak terkenal. Ini contoh. Katakan kita mau ngasih sesuatu, ini di kanan orang biasa, di kiri gubernur katakan, orang yang punya pangkat lah, orang yang punya pangkat. Ini kita mau ngasih kemana coba? Sini kan pasti nih, kita ngasihnya yang ke sini nih, karena ini punya pangkat. Tapi Rasulullah enggak, tetap sebelah kanan. Siapa orangnya? Iya enggak peduli orangnya, yang penting yang kanan. Seperti itu. Maka ketika dikasih seperti itu, Sayyidina Umar bukan marah ya. Negur, bukan negur juga ya. Maksudnya mau tahu Sayyidina Umar, ya Rasulullah, alangkah baiknya engkau berikan air itu kepada Abu Bakar kayak gitu. Yang ada di sebelah kirimu. Ya siapa yang nggak kenal Sayyidina Abu Bakar dengan keutamaannya? Udah masyhur dah. Layaknya bagusnya kamu kasih air ini ke Abu Bakar yang ada di sebelah kirimu. Tapi kata Rasulullah enggak. Aku yuhibbut tayammun, aku suka yang kanan. Akhirnya dikasih yang kanan dulu tuh. Yang walaupun sahabatnya tidak terkenal, maksudnya bukan sahabat yang terkenal. Nah, maka ketika di dalam bersiwak, apalagi dalam hal ibadah. Nah, kalau seandainya kita bisa pilih kanan, kita kanan. Tapi jangan diterapin juga, maksudnya semuanya. Ini rumahnya adanya di kanan, rumahnya beloknya ke kiri, kita ke kanan, ya nggak nyampe-nyampe nanti, nggak begitu juga. Rumahnya di mana? Saya rumahnya di kiri, tapi saya pengennya kanan. Ya kagak nyampe ke rumahnya, gimana nyampe ke rumah? Ini belok kan ada belok kiri, ada belok kanan. Nah, Anda balik ke sana pas tuh kanan kan, baliknya ke kanan pas. Nah, tapi kalau rumahnya emang ke kiri arahnya, ini rumahnya di mana? Di situ di kiri. Tapi beloknya ke kanan ya nggak jadi, jangan juga.
ya beloknya ke kiri udah. Karena apa? Karena nggak dihadapkan dengan pilihan, itu udah pasti. Nah, boleh juga mungkin kalau lagi nyasar, seandainya yakin dengan oh Nabi pokoknya suka yang kanan. Ini nyasar kita nggak tahu nih jalannya, kanan apa kiri. Oh, udah kanan aja dah. Seandainya map nggak nunjukin kanan kiri ya, kalau map bilang kiri ya kiri udah. Seandainya map bilang kiri, kalau emang rutenya kiri ya kiri. Tapi kalau kita nggak tahu, mungkin husnuzon kita dengan keberkahannya Rasulullah suka dengan yang kanan, insya Allah jadi sampai. Kalau seandainya kita nggak tahu sama sekali. Nah, kemudian sunnahnya dimulai daripada kanan. Sampai jam berapa nih? Jam 1 apa lebih? Lebih. Terus ada yang mau ini kesibukan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Satu lagi ya, terakhir ya. G. Menggosok lidah dan langit-langit secara vertikal dari dalam keluar dan sebaliknya. Nah, riwayat daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, aku pernah masuk ke dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan, dan beliau sedang menggunakan siwak, sedang bersiwak. Wa tarafuhu siwak ala lisanih, dan ujung siwaknya ini sedang ada di lisan, sedang ada di lidahnya Rasulullah. Jadi ketika datang masuk, ini Nabi lagi meletakkan siwaknya ini di lidah. Jadi maknanya Rasulullah juga menggosok lidahnya siwak. Jadi tadi mulai dari kanan dan juga bentuknya vertikal. Di kanan 3 kali, kemudian lidahnya dan juga langit-langitnya. Lidahnya disiwakin juga dan juga langit-langitnya. Nah, maka ketika gosok gigi, kita sikat gigi, kalau pakai sikat gigi ya niatin juga siwak, dapat pahala siwak. Sikat gigi biasa tanpa siwak ya nggak dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita sikat gigi, kita niatin siwak ya dapat pahala. Makanya membedakan niat, maka niat ini penting. Nah, jadi kemudian nanti selanjutnya ada beberapa lagi sunnah-sunnah dalam siwak. Hadza wallahu a'lam. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.